Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada bulan kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian, yang kedua, marilah kita berikan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, anak soleh solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini puasanya lancar? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat ketetapan iman serta keberkahan pada bulan Ramadan ini hingga kita akan bertemu dengan hari kemenangan. Baik, kali ini Ibu akan menceritakan kisah perjalanan masuk Islamnya sahabat Rasulullah SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang bangsawan Quraisy yang terhormat dan dikenal dengan kejujurannya pada saat zaman jahiliyah, saat zamannya belum datangnya agama Islam. Kemudian sahabat Rasulullah SAW ini setelah berteman atau telah bersahabat dengan Rasulullah pun pada saat Rasulullah belum menjadi nabi. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Umar bin Amir bin Ammar bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi silsilah dari Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW, yaitu di kakeknya yang keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq pun terkenal sebagai seorang yang tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah meminum khamr sekalipun, meskipun pada saat itu belum ada dalil diharamkannya khamr. Dan beliau sendiri ini telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak meminum khamr, karena beliau tahu bahwasannya khamr mengandung sesuatu yang dapat merusak tubuhnya sendiri, begitu. Saat itu dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Syam untuk menemui pendeta di sana atau ahli kemuka agama di sana yang beragama Nasrani. Beliau di sana menceritakan sebuah mimpinya. Kemudian setelah menceritakannya, kemudian pendeta ini mengatakan bahwasannya akan ada seorang nabi yang diutus dari kaummu, yaitu kaum Quraisy. Kemudian pendeta ini pun mengatakan bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq akan menjadi sahabatnya, penolongnya, serta akan menjadi khalifah setelah Nabi tersebut. Setelah pulang dari Syam, ada Umayyah dan juga Abu Bakar As-Siddiq yang sedang berbincang-bincang di dekat Ka'bah. Kemudian Umayyah mengatakan, "Hai Abu Bakar, apakah kamu telah menemukan kebenaran? Apakah kabarmu baik-baik saja?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan, "Alhamdulillah, kabarku baik-baik saja." Dan setelah saat itu Umayyah pun mengatakan lagi bahwasannya ada desas-desus seorang nabi yang akan hadir dari kaum Quraisy. Itu Abu Bakar As-Siddiq mendatangi ahli kemuka di sana, yaitu ahli kitab Injil. Kemudian datanglah beliau kepada ahli kitab Injil ini, yakni yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal pun mengatakan, ya benar, bahwasannya akan ada nabi di kaum Quraisy ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq telah menerka-nerka siapakah yang akan menjadi nabi saat itu. Kemudian saat itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali di Gua Hira bersama Malaikat Jibril, yaitu wahyunya surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah SAW pun menceritakannya kepada Khadijah. Kemudian Khadijah bertanya kepada Waraqah bin Naufal ini. Setelah itu Rasulullah pun mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun mendatangi Rasulullah SAW. Apa betul
engkau diutus sebagai nabi? Tanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi Muhammad SAW membenarkannya dan mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk agama Islam. Kemudian tanpa keraguan sedikit pun Abu Bakar As-Siddiq pun ikut masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk agama Islam dan mempelajari banyak tentang Islam, nah Abu Bakar As-Siddiq ini mengajak para sahabat yang lainnya untuk masuk agama Islam seperti Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, kemudian Talhah bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Waqqas. Mereka diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq ini kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian mereka masuk agama Islam dan disitulah disebut dengan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama masuk agama Islam gitu. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua. Ibu ucapkan terima kasih. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila